Halo, apa kabar semuanya? Kembali dengan Putri Reza, kita ngomongin soal gadget lagi. Dan abis kelar ngebahas Z Flip 6, ada Z Fold 6. Sekarang kita lanjut ke TWS terbarunya Samsung. Jadi sedikit info bagi yang mungkin belum tahu, selain smartphone, ya di Unpacked kemarin Samsung juga ngerilis TWS terbaru mereka dengan nama Samsung Galaxy Buds 3 Pro. Jadi jelas ini adalah kelanjutan atau penerus si Galaxy Buds 2 Pro yang sebelumnya bisa dikatakan cukup sukses lah. Jadi apa aja yang beda, meningkatnya apa, kurang lebih, serta worth it atau enggaknya langsung aja kita bahas di video kali ini. Dan by the way, ini review dari sisi non-audiophile, ya, jadi untuk awam aja. So kalau kalian pingin review yang technical banget, maaf bukan saya orangnya. Ya langsung aja, dari lihat sekilas saya yakin semua bakal langsung notice perubahan desain dari Buds 2 Pro ke Galaxy Buds 3 Pro. Perbedaan yang teramat dramatis dan signifikan. Tidak perlu dijelaskan lagi sebenarnya inspirasinya si Galaxy Buds 3 Pro dari mana. Karena saya yakin mayoritas sudah pada tahu. Garis desainnya tuh mirip, terus posisi dari lampu indikatornya pun sama gitu, ada di tengah casing. Saya juga baru ngeh kenapa Samsung bikin bagian tutup atau atasnya ini jadi transparan. Coba bayangin, kalau dia dibikin warnanya solid juga, apalagi yang warna putih gini, apanya nggak jadi tambah mirip gitu kan. Untuk port USB-C dia ditaruh di bawah dan di sampingnya tuh ada tombol buat pairing, dan sedikit beda sama yang TWS 1 lagi, casingnya Samsung ini kalau kita taruh seperti sekarang bisa berdiri karena di bawahnya itu dibikin flat ya, jadi bisa ditaruh seperti ini. Sebenarnya kalau mungkin dari desain tuh dibikin mirip sama yang mana gitu, saya tuh nggak terlalu masalah. Tapi yang saya lebih sebel sebenarnya dari perubahan bentuk case-nya si Galaxy Buds 3 Pro adalah ini, ya, itu udah jadi nggak bisa dipakai lagi gitu. Untuk yang ini, saya yakin saya nggak sendiri gitu ya, karena kan desain Buds Samsung kotaknya terutama itu kan udah dipakai cukup lama kotak seperti itu, nggak berubah-ubah dari beberapa tahun, sehingga pasti ada dong yang punya lebih dari satu case, apalagi yang collab seperti ini, jadi koleksi segala macem. Dan sekarang dengan perubahan desain yang baru, akhirnya kan tidak bisa lagi dipakai ke depannya. Kecuali Samsung mungkin nanti tiba-tiba balik lagi gitu ke desain lama yang kalau menurut saya sih kayaknya hampir mustahil terjadi dalam waktu yang dekat ini. Jadi di luar kemirip-miripan saya lebih sebel karena nggak bisa pakai casing yang lama. Habis dari bentuk casing, sekarang kita lanjut ke bentuk TWS-nya. Ya sekarang itu jadi model batang atau stem. Bentuk batangnya kalau kita lihat dari bagian bawah itu dia bukan segitiga ya, kayak segi 5 ya, hampir segitiga tapi ada sudutnya lagi. Dan bisa ditebak juga kalau di bagian batangnya ini ada sensor sentuh untuk operasional. Aktivasinya itu bisa dengan model pinch ya, atau dicubit seperti ini, ditekan. Ini bisa untuk play pause, bisa buat maju mundurin lagu, atau juga bisa kita pakai untuk naik turunin volume dengan cara di swipe ke atas atau ke bawah. Dengan perubahan desain seperti ini emang nggak sedikit yang jadi bertanya-tanya, kenapa sih Samsung harus mengubah desainnya seperti ini? Apakah pengen nyamain gitu? Well, kalau dari yang saya tahu sih sebenarnya salah satu alasan yang dikatakan Samsung itu adalah untuk meningkatkan kenyamanan dan juga meningkatkan kemampuan mikrofon agar lebih baik. Untuk poin kenyamanan, kalau menurut saya relatif ya, pasti tiap orang bakalan beda gitu tingkat kenyamanannya. Kalau untuk saya sebenarnya fittingnya udah cukup enak, ear tipsnya yang ukuran default atau yang keluar dari kotak itu udah pas buat kuping saya. Nggak gampang copot, untuk pemakaian harian, olahraga kayak di gym juga sebenarnya masih oke. Terus kalau misalnya mau dipakai berlama-lama sih sebenarnya masih bisa aja. Terakhir kayak waktu saya penerbangan ke Amerika bulan lalu itu, saya nggak nyetel lagu apa-apa, nggak nyetel media apa-apa, cuma buat noise cancelling doang dipakai tidur, dan ya, somehow it works gitu ya, oke-oke aja. Agak pegel sih emang sedikit, tapi mungkin karena tidur jadi ya nggak terlalu berasa. Habis itu kalau buat kualitas mikrofon saya setuju ini bagus, tapi entar ya pembahasannya di belakang buat yang satu ini. Dengan desain yang lebih familiar, Samsung tuh tetap memberikan sentuhan berbeda sebenarnya. Jadi dia dibikin lebih flashy karena dikasih lampu. Jadi sekilas bolehlah bentuknya mirip pada batangnya, tapi lampunya ini bikin beda. Cuma walaupun lampunya ini sebenarnya keren, Samsung menurut saya masih nggak praktis gitu untuk nyalainnya. Jadi untuk sekarang satu-satunya cara untuk nyalain lampu di TWS ini adalah dengan mencet sensor di bagian batang TWS saat TWS itu baru keluar casing. Udah, cuma itu doang caranya. Jadi kalau misalnya kita udah pakai, terus kita pikir pengen nyalain gitu, itu nggak bisa langsung. Jadi kita mesti copot, masukin TWS ke casing, matiin, tunggu ada disconnect, buka
keluarin, baru pencet dan lampunya nyala. Harusnya sih ya, hal-hal kayak gini tuh bisa dilakukan sesimpel satu pencetan tombol via aplikasi aja. Nyalain lampu AC air purifier sampai TV aja itu kan bisa dilakukan lewat aplikasi. Masa nyalain lampu di TWS nggak bisa? Kan nggak mungkin gitu ya. Jadi semoga nanti optionnya bakal ditambah Samsung ke depannya lewat software update ya. Mestinya sih bisa-bisa aja nggak masalah. Lanjut, sekarang kita bahas tentang kualitas audionya. Saya tegasin lagi, ini adalah pendapat saya yang awam, ya bisa dibilang awam. Kalau lihat dari segi spek, sebenarnya si Buds 3 Pro ini menarik karena dia punya two-way speaker yang ditingkatkan dari versi sebelumnya. Dia punya dynamic full range driver, dan untuk dukungan audio itu 24 bit 96 kHz dengan kodek SSC ya, Samsung Seamless Codec. Ada juga dual amplifier yang memberikan lebih banyak power, dan pada akhirnya bisa menghasilkan kualitas audio yang bagus. Kalau dibandingkan Galaxy Buds 2 Pro, ini jelas lebih bagus gitu. Dibandingkan AirPods Pro generasi kedua pun menurut saya apalagi gitu. Di settingan default, bassnya itu sebenarnya cukup nendang, tapi nggak overpowered, nggak sember. Mids atau suara vokal ya, itu juga cukup agak sedikit di bawah memang, tapi nggak tenggelam gimana. Sedangkan frekuensi high atau tingginya itu nggak mengganggu. Seperti biasa, kalau misalnya pengen diotak-atik sendiri, tinggal masuk ke aplikasi Samsung Wearable dan bermain dengan pilihan EQ yang ada. Ada cukup banyak pilihan. Favorit saya kalau dari preset sih masih yang dynamic, tapi mau custom pun sebenarnya juga sangat bisa. Jadi dari segi audio saya suka suaranya Galaxy Buds 3 Pro ini, dan saya yakin dengan orang-orang kebanyakan yang tidak audiophile, saya rasa juga mestinya sih bakal suka. Kayak misalnya saya pakai buat denger macam-macam lagu gitu, mulai dari kayak One Ok Rock, saya dengerin The Weeknd yang lebih ada bass dan segala macemnya. Terus saya mungkin ganti ke Elite gitu ya dengan lagu Korea, abis itu ganti lagunya Roman Reigns. Itu semuanya oke-oke aja gitu, so far so good menurut saya. Terus kalau untuk performa dari noise cancelling ya, NC ini oke juga, tapi kalau menurut saya dia tidak yang luar biasa ya. Cukup sebenarnya untuk ngeblok cukup banyak frekuensi atau tipe suara. Tapi kenapa saya bilang dia nggak luar biasa? Soalnya pas saya pakai kemarin juga yang di penerbangan panjang tadi, suara pesawat itu mungkin saya bisa bilang tidak terlalu efektif. Emang dia bisa menurunkan suaranya biar nggak terlalu kencang gimana, tapi saya juga masih mendengar ada sedikit kayak white noise tipis yang kedengeran gitu, kayak gitu lah kurang lebih ya. Jadi walaupun tadi di awal saya cerita pakai Buds 3 Pro ini untuk ANC, untuk tidur itu emang bisa, tapi bukan yang kedap banget. Cuma kalau untuk pemakaian sehari-hari, misal untuk commuting dalam kota, dalam kereta, dalam bus, atau pakai di gym yang seringan kan playlist mereka tidak enak gitu. Ini sebenarnya udah cukup banget. Habis itu buat transparansi, Galaxy Buds 3 Pro sebenarnya udah bagus dan meningkat dibandingkan Galaxy Buds 2 Pro. Terdengar lebih baik, lebih natural meskipun ya masih agak terdengar artificial juga. Buat saya AirPods masih juara transparansi, tapi yang ini sama sekali nggak bisa dibilang jelek. Di versi barunya ini Samsung juga ngasih opsi fitur adaptif di mana TWS itu bisa adjust atau ngatur level transparansi dan noise cancelling secara otomatis. Kalau saya sih sebenarnya tetap lebih suka atur manual aja, tapi kalau pengen coba yang auto pun sebenarnya bisa-bisa aja. Kemudian buat yang mungkin penasaran dengan baterainya, Galaxy Buds 3 Pro menurut saya udah cukup awet lah ya, sekitar 6 jam full ANC sebelum harus masuk ngecas lagi. Sesuai sih sebenarnya sama klaim di websitenya, jadi untuk yang non-ANC sebenarnya mungkin bisa dikatakan bakal segitu juga. Habis itu buat mikrofon, well ini saya bisa bilang bagus, dan langsung aja kita cobain sampelnya berikut ini. Oke, jadi sekarang kita coba ini untuk tes mikrofon dari Galaxy Buds 3 Pro. Di sebelah sini bisa langsung didengar kualitas audionya. Nah nih, kalau mau lihat lebih dekat nih Buds 3 Pro-nya di sebelah sini. Suara bisa langsung didengar, ini masih dalam kondisi dalam studio aja tanpa ada ambient sound di luar. Sekarang coba kita nyalain ambient sound aja dari speaker yang lumayan kenceng. Nah, ini ambient sound lumayan kenceng di setelnya. Ya, jadi ambient sound suara cafe gitu. Jadi kalau misalnya kalian kurang lebih pakai di luar ya suaranya sih bakal seperti ini ya gitu. Nah, untuk perbandingan sekarang saya akan coba pakai Galaxy Buds 2 Pro juga untuk kalian bisa dengar gitu gimana perbedaannya mikrofon dari Buds 3 Pro dengan Galaxy Buds 2 Pro. Nah, sekarang ini kita pakai Galaxy Buds 2 Pro ya, tuh bisa dilihat ini si Galaxy Buds 2 Pro-nya yang warna ungu. Audionya bisa langsung didengar di dalam studio yang kurang lebih sepi tanpa ada ambient sound, hasil seperti ini. Dan kalau ambient sound kita nyalain, ya masih dengan ambient sound yang sama seperti yang tadi saya tunjukin sebelumnya pakai Galaxy Buds 2 Pro.
Ya, jadi misalnya kayak suara di kafe, misalnya lagi pakai di luar, seperti inilah kurang lebih tangkapan dari audionya. Apakah suara kalian masih terdengar dengan jelas atau enggak? Silahkan didengar sendiri. Kalau menurut kalian gimana? Ada peningkatan nggak dibanding yang kedua sama yang ketiga? Tulis saja pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Oke, jadi sekarang kita cobain ini mikrofon dari Galaxy Buds 3 Pro. Kalau saya cobain di aplikasi Zoom. Jadi misalnya simulasi kita lagi meeting di aplikasi, hasil seperti ini untuk kualitas audionya yang orang bisa dengar kita suara seperti apa. Dan kalau misalnya di tempat saya sekarang, saya aktifkan ambient sound yang lumayan rame, mensimulasikan misalnya kita lagi meeting di tempat yang ramai mungkin di cafe atau seperti apa, hasil seperti ini untuk Galaxy Buds 3 Pro. Nah sekarang sambil lanjut saya coba copot yang Galaxy Buds 3 Pro. Saya coba dulu. Habis itu kita pindah. Nah, sekarang ini kita sudah terkoneksi dengan menggunakan Galaxy Buds 2 Pro ya. Jadi untuk audio kurang lebih begini Buds 2 Pro di kondisi yang tenang. Kalau misalnya ambient sama nyalain ya seperti sekarang, apakah ada perbedaan sama yang sebelumnya? Silakan dinilai sendiri dari hasil. Harusnya sih ada ya perbedaan sama yang lebih baru. Oke, sekarang kita lanjut aja ke pembahasan berikutnya dari si Galaxy Buds 3 Pro. Oke, jadi tadi saya udah bahas performanya si Galaxy Buds 3 Pro secara desain, dari segi fitting, dan juga audio. Sekarang kita lanjut sedikit ke soal aplikasi atau software, karena ini akan sangat menentukan experience pada pemakaiannya. Aplikasinya itu namanya Samsung Wearable, tersedia secara native di smartphone Samsung, tapi bisa juga kita download di Play Store untuk user smartphone non-Samsung. Jadi emang ini tuh bisa dipakai sama user Android lain. Fitur yang dikasih juga cukup lengkap, cuma kalau untuk non-Samsung itu kurangnya adalah dia nggak bisa maksimal sampai 96 kHz dan nggak ada mode game. Kodeknya pun pakai AAC ya, bukan SSC seperti yang di smartphone Samsung. By the way, saya juga menemukan hal yang sama ini sebenarnya di smartphone Samsung non-flip dan fold terbaru. Jadi kayak misalnya di Galaxy S24 Ultra, kalau mau dipasangin ke Galaxy Buds 3 Pro, untuk sekarang performanya itu belum maksimal. Ya, seperti contoh, kalau di Galaxy Z Fold 6 di sini bisa dilihat opsi high quality audio itu muncul, tapi saya cobain di Galaxy S24 Ultra itu belum ada. Soal ini, kalau dari keterangan yang saya tahu dari Samsung, katanya sih memang bakal dapat update, jadi tinggal ditunggu aja dan bukan sebuah deal breaker. Untuk layout dari aplikasi dan menunya sebenarnya bisa kita lihat cukup familiar, bisa dilihat langsung. Ada toggle untuk adaptive noise cancelling di bagian atas, kita bisa atur intensitasnya. Terus kita bisa atur juga equalizer, bisa ngetes fitting earbuds. Terus yang cakep juga ada voice control yang bekerja dengan sangat baik di sini. Jadi kita bisa memerintahkan secara simple untuk play, untuk pause, untuk majuin lagu, mundurin ke lagu sebelumnya, atau bisa juga untuk terima dan reject telepon yang masuk hanya dengan menyebutkan kata kunci seperti yang tertulis sekarang. Play music. Stop music. Play music. Next song. Next song. Previous song. Previous song. Volume up. Volume up. Volume up. Volume down. Untuk saat ini fiturnya hanya support dengan bahasa Inggris dan bahasa Korea kalau dari yang saya cek. Jadi semoga bisa ditambah lagi supaya bisa menjangkau lebih banyak orang khususnya di Indonesia. Habis itu ada juga yang namanya in-ear detection untuk matiin suara media yang lagi disetel kalau salah satu dicopot. Ini sebenarnya memang bisa bekerja dengan baik, cuma kalau dari sepengalaman saya dia tuh nggak terlalu responsif. Nggak terlalu responsifnya tuh di sini, jadi misalnya saya lagi denger lagu, saya copot, itu ada delay sedikit baru lagunya mati. Contoh nih sekarang saya coba lagi dengerin lagu, ya saya akan copot nanti saya kasih tahu kalau misalnya lagu udah mati ya. Sekarang saya coba, tuh 2, 3. Nah, baru mati dari situ. Jadi emang ada jarak sekian detik baru dia bakal matiin lagunya. Sedangkan kalau untuk dipasang lagi, untuk resume play, lanjut lagu itu bisa dibilang hampir instan. Tapi untuk dicabut, dia berhenti. Nah itu, baru ada delaynya sedikit.
Habis itu kita turun lagi ke menu bawahnya, ada seamless earbud connection antar produk Samsung yang login dengan Samsung account yang sama. Ini masih bekerja dengan baik ya, kalau misalnya kalian punya 2 device Samsung, mungkin tablet, 1 handphone, ya itu bisa terkoneksi dengan baik. Habis itu untuk game mode atau mode game untuk meminimalisir latency juga tersedia. Kalau kita pakai game mode ini otomatis kita nggak bisa pakai fitur ultra high quality audio, jadi ya mesti dikorbankan salah satu. Untuk dari segi latency, kalau ini mode diaktifkan memang berkurang sekali, jadi delaynya sedikit banget. Tidak noticeable saya yakin untuk sebagian orang. Tapi kalau misalnya kita pengen bandingkan sama TWS gaming yang pakai dongle USB-C sendiri, ya jelas beda. Yang itu lebih cepat dibandingkan ini. Tapi untuk gamer casual yang tidak harus suaranya presisi pas banget, untuk gamer casual sebenarnya masih cukup banget. Overall, fitur di bagian software atau aplikasi sebenarnya udah mantep si Galaxy Buds 3 Pro dan hampir lengkap. Cuma satu nih, kurangnya dari Samsung untuk TWS versi Pro begini, yaitu fitur Find. Ya, oke lah. Kalau TWS-nya dalam kondisi connect ke handphone, terus dia jatuh misalnya ke bawah sofa, bawah meja, selipan jok mobil, itu masih bisa kita bunyiin dan ada lampunya juga, masih bisa kelihatan. Kata kuncinya itu TWS masih terkoneksi dengan smartphone-nya. Sedangkan kalau TWS-nya udah masuk ke case kayak gini, udah masuk ke dalam case, tutup, disconnect kan, nggak terkoneksi lagi, dan dia akan cuma nunjukin lokasi terakhir pas dia connect aja. Mungkin bukan hal besar dan signifikan ya, karena memang masih banyak TWS lain, apalagi kayak yang dari brand audio itu kan belum banyak gitu ya bisa seperti ini. Tapi untuk sebuah produk teknologi, mereka menghasilkan produk audio dengan label Pro, dan mereka juga kan bisa memproduksi barang seperti Samsung SmartTag. Fitur Find terus ditambah speaker untuk mencari lokasi, ya kayak benda seperti TWS yang mana mungkin sering selip di tas dan segala macam, itu harusnya sih nggak dilewatin. Udah sih, itu doang menurut saya yang kurang dari TWS ini. Jadi overall kalau ditanya worth it atau enggak, ini TWS baru Samsung cakep banget. Ya, audionya saya suka, dia punya clarity yang cakep sekali, bahasa cukup, dan ya pokoknya kalau mau ditweak pun mestinya sih bisa ketemu selera yang pas selama kalian bukan audiophile yang terlalu gimana banget. Mikrofon apalagi ini peningkatan ya dibandingkan yang sebelumnya, baterai susul lah, software sudah bagus ya, ada high quality audio, game mode juga lumayan, cuma itu dia sih sayangnya kurang di game mode. Terus untuk in-ear detection-nya juga tidak terlalu responsif, tapi ya di luar itu semua tidak ada yang bisa dikatakan sebagai deal breaker. Kalau buat kalian yang pakai smartphone Samsung, bisa dipertimbangkan pakai TWS ini gitu. Kalau buat yang bukan user Samsung juga sebenarnya masih bisa-bisa aja, cuman ya pastinya kan optionnya bakal lebih banyak, karena toh gimana pun fiturnya tidak akan maksimal kalau kita tidak menggunakan di smartphone Samsung. Tapi gimana pun tetap semuanya balik lagi ke preferensi masing-masing, cocok atau enggak, suka atau enggak, silakan dipertimbangkan sendiri-sendiri. Ya, itu dia untuk reviewnya Galaxy Buds 3 Pro. Makasih banyak nonton sampai habis, semoga video ini ngebantu. Putra pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya, dan seperti biasa, have a nice day.